Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Lestari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai jurnal artikel penelitian yang berjudul Inflasi Makanan dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia. Jurnal ini dibuat oleh Saudara Rul Yusa Pratikto dari Departemen Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan dan Muhammad Ihsan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Bagian selanjutnya dari jurnal penelitian adalah pendahuluan, di mana pendahuluan berisi tentang latar belakang, uraian permasalahan, kaitannya dengan teori, dan tujuan penelitian tersebut. Nah, pada jurnal ini, fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan dari inflasi makanan terhadap komponen inflasi lainnya, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas kebijakan moneter dalam hal pengendalian inflasi makanan. Organisasi penulisan dalam jurnal ini adalah bagian pertama menjabarkan tentang motivasi penulis dalam memilih topik penelitian dan menjelaskan secara singkat mengenai dinamika inflasi yang ada di Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bagian ketiga membahas mengenai strategi empiris yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian keempat memuat hasil dan analisa empiris, dan bagian terakhir merupakan kesimpulan beserta implikasi kebijakannya. Pada tinjauan literatur, penulis mengemukakan beberapa kutipan yang dikutip dari peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. Untuk metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode SVAR atau Structural Factor Autoregression yang merupakan pengembangan dari sistem VAR. Sistem VAR yang digunakan adalah gabungan dari Forecast Error Variance Decomposition atau FEVD dan Impulse Response Function atau IRF. Metode ini digunakan karena memiliki kemampuan untuk menangkap dinamika dari perekonomian sebagai adanya perubahan dan atau kejutan pada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, dari kebijakan yang ditinjau adalah dari sisi moneter. Dalam bagian hasil dan analisis penelitian, terdapat pembahasan yang membandingkan hasil penelitian dengan teori yang diacu dan menghubungkan hasil penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya, dengan menunjukkan persamaan dan membahas perbedaan. Pada jurnal ini, hasil dari perhitungannya menunjukkan bahwa peningkatan inflasi makanan akan direspons secara positif atau meningkat oleh inflasi non-makanan maupun inflasi agregat. Begitu pula dengan dampak dari peningkatan inflasi non-makanan terhadap inflasi agregat. Lebih lanjut, hasil Impulse Response Function atau IRF pun menunjukkan bahwa shock inflasi makanan terhadap inflasi agregat memiliki dampak yang relatif lebih lama dibandingkan shock inflasi non-makanan. Hasil ini mengimplikasikan bahwa persistensi inflasi agregat lebih bersumber dari inflasi makanan. Dalam akhir pembahasan jurnal, terdapat kesimpulan yang memuat tentang pembuktian hipotesis dari penelitian yang ditulis secara singkat dengan memuat informasi yang jelas. Dalam jurnal ini, penulis berkesimpulan bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup untuk secara komprehensif mengontrol pergerakan inflasi makanan di Indonesia, sehingga tidak dapat menjaga kemampuan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kebijakan moneter harus digabungkan dengan kebijakan lain untuk pengendalian inflasi, agar efektif dalam mengendalikan inflasi makanan. Kemudian, jurnal ini memuat tentang daftar pustaka yang menjadi sumber atau referensi dalam penelitian yang sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.